Bab 2023. Mengapa begitu lemah? 1. Wanita bergaun polos melihatnya dalam waktu yang lama, pada akhirnya baru mengalihkan pandangannya. Dia menoleh untuk melihat tetua yang berada tidak jauh dari sana dengan ekspresi tidak percaya. Dia merentangkan telapak tangannya dan menekan dengan ringan. Bom! Dalam sekejap, ruang hampa yang berada di sekitar tetua itu langsung terdistorsi menjadi ilusi. Lambat laun tetua itu berubah menjadi orang tua raksasa. Dari penampilannya hampir sama dengan manusia, tetapi bentuk tubuhnya lebih besar 3 kali lipat dari rata-rata manusia normal. Tidak hanya itu saja, sekujur tubuhnya memancarkan aliran cahaya putih. Sekilas melihat dia seperti manusia bercahaya. Dan ini adalah tubuh utama tetua. Wanita bergaun polos menatap tetua itu. Apaan? Jelek sekali. Tetua itu meraung, manusia rendahan, kalian semua diciptakan oleh klan manusia dewa kami, kamu ternyata berani. Wanita bergaun polos melambaikan lengan bajunya. Cahaya pedang Tao menembus langsung di antara alis tetua itu. Bom! Aliran cahaya yang berada di tubuh tetua itu langsung hancur, hanya sisa jiwa yang ilusi saja. Ekspresi tetua itu tampak tercengang, matanya penuh kengerian. Mengapa kamu bisa menyakitiku? Wanita bergaun polos berkata, kalian yang menciptakan manusia. Tetua itu menatap wanita bergaun polos. Pada saat ini dia akhirnya sadar sedikit. Manusia yang berada di depan ini agak berbeda. Tepat pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar dari ujung. Ketika melihat adegan ini, ekspresi tetua itu tiba-tiba berubah menjadi garang. Master Wu Wei telah datang. Wanita, mampus kamu, kamu. Wanita bergaun polos tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Puff. Di kejauhan, sebuah kepala yang dipenuhi darah terbang keluar. Pembunuhan instan. Ketika melihat adegan ini, tetua itu tertegun. Hitungan detik saja. Wanita bergaun polos melihat sekeliling dan menggelengkan kepala. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Apakah yang manusia dewa legendaris yang menciptakan manusia ini begitu lemah? Saat berbicara, dia menatap tetua itu dan merasa sedikit bingung. Bukankah kalian yang menciptakan manusia? Mengapa kamu begitu lemah? Ekspresi tetua itu tampak murung. Manusia rendahan, kalau kamu mau bunuh, langsung bunuh saja. Jangan hina aku. Manusia rendahan seperti kamu tidak berhak menghina klan manusia dewa kami, kamu. Wanita bergaun polos menggelengkan kepala. Aku tidak mau bunuh kamu. Saat mengatakan demikian, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan 2 langkah, dia menoleh untuk melihat tetua itu lagi. Karena kamu terlalu lemah, jadi tidak berhak mati di pedangku. Pui. Tetua itu menyemburkan seteguk esensi darah. Saat ini, wanita bergaun polos telah menghilang di ujung sana. Ekspresi tetua yang berada di lokasi itu menjadi murung. Mengapa manusia ini bisa begitu kuat? Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depan tetua itu. Pria paruh baya itu mengenakan mahkota perak di kepalanya. Ketika melihat pria paruh baya itu, tetua itu buru-buru berkata, Kaisar Bin Duong. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Apakah ada manusia yang telah menembus batasan yang kami tetapkan? Tetua itu segera menganggukkan kepala. Iya. Kaisar Bin Duong menatap tetua itu. Kamu bukan lawannya. Ekspresi tetua itu agak jelek. Aku bukan lawannya. Ketika mendengar ini, Kaisar Bin Duong mengerutkan kening dan ada sedikit keraguan muncul di matanya. Mana mungkin? Walaupun manusia di dunia telah berkultivasi hingga batas ini, mereka juga tidak dapat menyakiti klan manusia dewa kita. Manusia mana mungkin bisa menyakitimu?
Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, ini juga merupakan hal membuatku penasaran, tapi pedangnya memang bisa membunuhku. Saat berbicara, dia melihat ke arah Kaisar Bin Duong. Kaisar Nelson, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Bin Duong menutup matanya perlahan-lahan, awalnya mengira semuanya berada di bawah kendali kita, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa ada beberapa manusia telah lolos dari kendali kita. Tetua itu menganggukkan kepala, kekuatan wanita itu sungguh luar biasa. Kaisar Bin Duong tiba-tiba bertanya, kemana dia pergi? Tetua itu menunjuk ke kejauhan, di sana. Kaisar Bin Duong melihat ke arah yang ditunjuk tetua itu dengan mata yang dingin. Tidak boleh membiarkan orang ini hidup, apalagi berbaur dengan Tao Dewa Alam Terang klan manusia dewa kita. Saat mengatakan ini, dia menoleh, sebarkan perintah ini, tangkap wanita ini dalam kondisi hidup. Yang hidup baru bisa dijadikan bahan penelitian. Di dalam kegelapan, terdengar sebuah suara, baik. Kaisar Bin Duong melihat ke kejauhan dan tersenyum simpul, aku ingin melihat seberapa kuat wanita yang melompat keluar dari batasan kami ini. Dia bisa melompat keluar dari batasan kami, ini membuktikan bahwa dia memiliki bakat khusus. Ini terdapat nilai penelitian yang sangat tinggi. Orang ini harus ditangkap dalam kondisi hidup. Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Star Territory bagian utara. Pada saat ini, Klujing juga telah menerobos. Mengenai tingkatan alam apa, dia juga tidak tahu. Pokoknya dia telah menerobos. Setelah Klujing dan Ladia menerobos, keduanya dapat melarikan diri dari alam semesta ruang waktu yang ada ini sesuka hati. Namun, mereka tidak berani tinggal terlalu lama di ruang waktu alam semesta yang ada ini. Karena di dalam alam semesta ruang waktu yang ada ini terdapat kekuatan misterius yang sangat menakutkan, yaitu kekuatan yang telah dilihat oleh Mileye. Bahkan sekarang, mereka masih takut dengan kekuatan misterius itu. Ladia tiba-tiba berkata, aku bisa merasakan gerbang batu itu. Klujing juga berkata, aku juga bisa. Kedua wanita bisa merasakan gerbang batu sekarang. Mileye tersenyum kecut, aku tidak bisa merasakannya. Ladia menatap Mileye, aku tunggu kamu. Mileye berkata dengan suara yang serius, gerbang batu itu mungkin berada di luar alam semesta. Ladia menganggukkan kepala, seharusnya begitu. Mileye tiba-tiba melihat sekeliling, dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa klan iblis kuno dan klan Tail akan berakhir seperti ini. Awalnya dia sudah siap bertarung sampai mati. Dia tidak menyangka bahwa Life Gu dan Water Tail akan datang mencari ayahnya. Hal yang tidak terduga olehnya adalah mereka benar-benar menemukan ayahnya. Sersambung. Bab 2024. Mengapa begitu lemah? 2. Lenyap total. Hal ini terjadi. Klujing tiba-tiba berkata, apa rencana kamu selanjutnya? Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja aku ingin pergi keluar alam semesta yang ada ini. Tetapi sebelum itu, aku harus mengurus hal-hal di sekitar aku terlebih dahulu. Klu menganggukkan kepala, kalau begitu aku tunggu kamu juga. Mileye mengedipkan mata, tunggu aku. Klujing tertawa dan berkata, aku merasa aman bersamamu, Tuan Muda Ye. Mileye. Klujing melirik Ladia, jika kamu ingin berkelahi, aku siap kapan saja. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Mileye menatap Ladia, tetapi Ladia tidak berbicara. Mileye tertawa dan berkata, ikuti aku. Ladia menganggukkan kepala, oke. Mileye membawa Ladia pergi. Di tengah awan, Diora yang sedang duduk bersila di tanah ini tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Pada saat ini, Miley dan Ladia muncul di depannya. Diora hendak berbicara, tiba-tiba dia menatap Ladia dan sedikit mengernyit, "Kamu?" Miley tersenyum dan berkata, "Ladia, dia telah menembus batasnya sendiri dan mencapai di atas jiwa spiritual." Ketika mendengar ini, ekspresi Diora tiba-tiba berubah, "Benarkah?" Ladia menganggukkan kepala. Miley menatap Ladia, "Ladia, bisakah kamu mengajarinya?" Ladia berpikir sejenak, lalu berkata, "Alasan mengapa aku bisa menerobos adalah karena ayahmu membuka segel tertentu secara paksa, dan aku juga tidak tahu segel apa, tapi aku bisa merasakan segel di tubuhnya sekarang. Namun, aku tidak bisa memecahkannya." Miley sedikit mengernyit, "Segel?" Ladia menganggukkan kepala, "Sepertinya semua orang memilikinya." "Salah." Saat berbicara, dia menatap Miley, "Tubuh kamu sepertinya tidak ada." Miley melirik tubuh dirinya, "Tubuhku tidak ada." Ladia menganggukkan kepala, "Aku tidak bisa merasakannya." Miley berkata dengan suara yang serius, "Segel apa itu?" Ladia menggelengkan kepala, "Tidak tahu. Aku hanya bisa merasakannya, tapi tidak bisa menghancurkannya, tapi..." Mengatakan sampai sini, dia berhenti berbicara lagi. Miley tersenyum dan berkata, "Apakah ada hal yang tidak nyaman untuk dikatakan?" Ladia berkata dengan suara yang serius, "Aku bisa berbagi pengalamanku dengannya, tetapi jika tidak ada yang dapat memecahkan segel di tubuhnya, walaupun dia telah mencapai batasnya, dia juga sulit mencapai level yang lebih tinggi. Palingan hanya bisa mencapai level seperti Water Tail." Water Tail. Orang ini belum mencapai di atas jiwa spiritual, tetapi dia dapat melompat keluar dari alam semesta ruang waktu saat ini untuk waktu yang singkat. Sebenarnya hal ini sudah cukup mengerikan. Miley berpikir sejenak, lalu menatap Diora, "Kalau begitu kamu belajar dari Ladia dulu, kedepannya aku baru minta Lydia atau ayahku untuk bantu kamu buka segel di tubuhmu. Bagaimana menurutmu?" Diora tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Ladia tiba-tiba berkata, "Kamu mau menggunakan pedang biru gaib untuk mencoba?" Pedang biru gaib. Miley mengerutkan kening, dan melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya. "Bisakah?" Ladia berkata, "Bisa mencobanya. Karena pedangmu sungguh luar biasa." Miley berkata dengan suara yang serius, "Tapi, aku sama sekali tidak bisa merasakan segel di tubuhnya." Ladia berkata, "Aku bantu kamu." Saat berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan menekan Diora dengan pelan. Dengan tekanan ini, tubuh Diora langsung bergetar. Kemudian, segel hitam muncul di bagian atas kepala Diora. Ladia menatap Miley, dan Miley menghunus pedangnya dan menebas. Bom! Pedang Tao menebas langsung pada segel hitam itu. Di mata ketiga orang itu, segel hitam itu bergetar hebat, lalu hancur. Benar-benar bisa. Mereka bertiga tertegun. Ladia menatap Miley, "Pedangmu sungguh luar biasa, Miley." Selain itu, Diora berkata dengan suara yang dalam, "Tapi aku tidak bisa merasakan perubahan apapun." Ladia berkata, "Kamu mengikuti aku berkultivasi, dalam waktu yang singkat dia akan keluar masuk ruang waktu ini." Diora memberikan hormat padanya, "Terima kasih." Ladia menatap Miley, "Aku bawa dia ke menara kecil." Miley menganggukkan kepala, "Oke." Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari kejauhan, "Aku juga." Orang yang datang adalah Duoi. Duoi berjalan ke depan Miley, "Aku juga mau." Miley. Beberapa saat kemudian, Duoi dan Diora memasuki menara kecil untuk berlatih. Miley yang berada di lokasi melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya. Jika memang demikian,
bukankah dirinya bisa menciptakan banyak super master? Ketika memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit meringkuk. Tahukah kamu, sekarang ini adalah waktu yang paling kekurangan banyak master. Dengan adanya pedang biru gaib ini, dia dapat meningkatkan batas atas master yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di Qingzhou. Setelah sibuk dalam waktu yang lama, saatnya untuk melakukan hal yang penting. Berkelahi dan membunuh setiap hari, dia sudah bosan. Hal yang penting adalah segera beranak. Mileye datang ke aula istana, dan Tango yang sedang sibuk ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika melihat Mileye, dia merasa sangat gembira dan hendak bangun. Pada saat ini, Mileye yang berada di kejauhan ini sudah mulai membuka baju. Tango Tuoba bersambung.